Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah aliyul azim amma ba'd. Perkenalkan, saya Zulkarnain dan di sini saya akan membahas mengenai tentang tugas manajemen aset dan liability atau yang biasa disebut ALMA. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam beberapa sektor usaha yang terdampak pada pandemi virus corona COVID-19 termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan. Nah, oleh karena itu agar sektor perbankan dapat tetap eksis di tengah pandemi virus corona, maka perbankan harus melakukan mitigasi risiko yang secara cermat serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu saat ini. Nah, jadi wabah pandemi COVID-19 ini itu memaksa baik secara individu, kelompok, institusi, bahkan negara untuk mengubah pola hidup dan perilakunya selama ini. Ya, nah jadi apabila untuk baik itu ke individu maupun kelompok itu tidak melakukan perubahan, maka dengan sendirinya perubahan tersebut akan melindasinya tanpa terkecuali di dalam sektor usaha perbankan itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa laporan keuangan itu merupakan bagian yang sangat penting bagi perusahaan dan bagian penting dari investasi saham. Laporan keuangan memiliki peranan penting untuk menjaga bisnis agar tetap berjalan dengan baik. Nah, di mana laporan keuangan yang tidak rapi itu atau tidak konsisten dapat menyebabkan beberapa masalah yang menimbulkan bisnis perusahaan terkena masalah dan kerugian tentunya. Laporan keuangan seharusnya hanya boleh digunakan beberapa pihak berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal. Dan banyak juga pihak yang memerlukan laporan keuangan. Nah, baik, kita masuk pembahasan. Nah, kita lihat pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2019 sampai 2020 pada kuartal berturut-turut 6 bulan terakhir pada tahun 2020, ekonomi Indonesia turun sebesar minus 3,49%. Nah, di sini kita akan membahas tentang kinerja Bank Sentral Asia TBK. Nah, pada saat ini total asetnya itu mencapai 1.003,64 triliun rupiah. Nah, dalam kredit yang disalurkan, fungsi pertama dari penyaluran kredit itu pada tahun 2000 kuartal pertama adalah kita lihat mencapai 612,16 triliun, dan untuk kuartal kedua itu mencapai ada penurunan mencapai 595,14 triliun, dan pada kuartal ketiga mengalami penurunan yang dimana kuartal pertama sampai kuartal ketiga itu mencapai 581,5 triliun. Nah, tentunya kita bisa kalkulasikan bahwa penurunannya itu mencapai 30,31 triliun. Nah, selanjutnya kita melihat DPK-nya, dana pihak ketiganya, yang dimana pada tahun ini DPK mengalami pertambahan di kuartal pertama yang dimana mencapai 741,2 triliun rupiah, dan di kuartal kedua itu bertambah menjadi 761,6 triliun rupiah, dan mengalami pertambahan lagi di kuartal ketiga mencapai 780,8 triliun rupiah. Nah, di sini kita dapat kalkulasikan bahwa dari kuartal pertama hingga kuartal ketiga itu terdapat penambahan DPK-nya itu mencapai 39,6 triliun rupiah. Nah, tentunya kita ketahui bahwa dalam strategi bank itu dapat dilakukan di tengah pandemi itu, yaitu melalui pertama, bank harus mengolah mitigasi risiko dengan tepat.
bank harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis dan proses mapping debitur. Untuk proses rekrutasi harus segera jalan dan jelas sehingga cash flow bank terlihat setelah melakukan treatment. Nah, dengan begitu bank dapat mengetahui posisi strike, weakness, opportunities, threats atau biasa disingkat SWOT untuk dapat membuat revisi rencana bisnis bank atau RBB dengan memperhatikan kondisi karena corona. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.